Seseorang ditemukan sudah tak bernyawa, bahkan dirinya ditemukan hanya badan saja di sungai. Semua jadi pemberitaan bahkan heboh. Setelah diselidiki ternyata orang tersebut sudah diberitakan hilang oleh keluarganya sendiri. Kisah nyata yang aku bahas dan ceritakan kali ini terjadi di Tanah Sepenggal, Jambi. Hari itu tepatnya di tanggal 9 Juni 2024, Minggu pagi hari. Seorang petani yang melewati jalan tersebut nampak aneh melihat sesuatu. Setelah didekati ternyata ada karung. Karena petani tersebut penasaran, dirinya pun membuka dan kaget. Ternyata di dalamnya adalah jasad seseorang. Petani pun berteriak membuat warga berdatangan. Tak lama, warga pun membantu petani tersebut membuka semuanya, mengeluarkan jasad tersebut dari karung. Namun makin kaget, ternyata hanya badan saja tanpa kepala, dan kondisi jasad tersebut pun nampak sudah berbau. Tak lama warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan ini, tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan evakuasi jasad korban akan segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pemberitaan ini pun heboh di sosial media, para warga pun berdatangan dari desa-desa setempat. Bahkan tak lama, ada seorang pria mendatangi dan tak lama pria itu histeris, menangis karena merasa jasad tersebut adalah keluarganya. Pihak kepolisian pun tetap meminta lelaki tersebut membawa keluarganya dan datang ke rumah sakit untuk kepastian. Hasil otopsi di rumah sakit mengungkapkan kalau jasad memang terdapat banyak luka lebam di dada dan juga di perut. Bahkan ada tanda lahir, ciri-ciri dari siapa jasad tersebut. Pihak kepolisian pun identifikasi sidik jari korban hingga memang benar jasad tersebut adalah Pahman bin Saleh dan benar adalah korban dari lelaki yang histeris tadi. Pahman sendiri sudah dilaporkan hilang oleh keluarganya 3 hari yang lalu usai dicari kemana-mana. Jasad dari Pahman dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi. Tak lama pihak kepolisian serius menyelidiki kasus ini. Pahman sendiri adalah seorang lelaki office boy, bekerja di perusahaan sawit. Dirinya pun dikenal sebagai lelaki baik-baik, tak pernah ada masalah dan tak punya musuh. Menurut keluarganya sebelum hilang, hari itu pun Pahman bekerja. Hingga dirinya pulang jam 4 sore, tak lama Pahman pamit kepada keluarganya akan pergi ke rumah teman, namun tak tahu siapa temannya. Pergi dengan mengendarai motornya, tak pulang hingga larut malam, tak bisa dihubungi karena tak aktif, hingga keesokan harinya keluarga mencari. Bahkan saat itu pun Pahman tak kerja, tak seperti biasanya. Setelah mencari kemana-mana, keluarga pun mengambil tindakan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Hingga 3 hari kemudian ditemukan Pahman sudah dengan kondisi tak bernyawa tanpa kepala. Menurut keluarganya saat Pahman ditemukan, tak ada uang, handphone, dan juga motor yang diduga dirampok. Keluarga pun tak menyangka hingga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menemukan pelakunya. Pihak kepolisian pun kerja keras atas kasus ini, menginterogasi keluarga, sahabat-sahabat dari Pahman, bahkan teman-teman kerja Pahman. Hingga usai beberapa hari kemudian pihak kepolisian mengamankan seorang lelaki bernama Sopaldi 26 tahun. Ternyata Sopaldi sendiri adalah tetangga dari Pahman. Sopaldi diamankan dengan barang bukti yang ada, masih ada handphone, senjata tajam, dan motor korban yang sudah diubah. Ternyata hubungan mereka memang tetangga, mereka kenal namun tak akrab dan tak dekat. Sopaldi mengakui kalau dirinya pelakunya, motifnya karena kesal kepada Pahman. Menurut Sopaldi, Pahman sendiri kerap menyebutkan kalau Sopaldi seperti anak yatim, mengingat Sopaldi sendiri dilupakan keluarganya. Namun bukan tanpa alasan Sopaldi dilupakan keluarga. Sopaldi ternyata adalah anak yang bermasalah, kerap judi online, kerap menipu, bahkan dirinya membuat keluarga kesal hingga akhirnya ditinggalkan oleh keluarganya. Sopaldi tinggal di rumah sendirian sementara orang tuanya meninggalkan kampung. Kesal kepada Pahman yang menyebutkan dirinya seperti anak yatim, Sopaldi pun sakit hati hingga akhirnya dirinya memilih menghabisi Pahman. Namun menurut keluarga Pahman sendiri ragu, yakin kalau Sopaldi memang ingin merampok Pahman. Diamankan terkait permasalahan ini, Sopaldi pun menjalani beberapa kali persidangan. Pihak yang berwajib yakin kalau tuntutan bisa sampai 15 hingga 20 tahun tahanan. Karena kejadian ini masih baru, pihak kepolisian masih tetap mencari kepala dari Pahman. Pihak keluarga pun menginginkan Pahman ketemu seutuhnya. Namun nampaknya Sopaldi mengungkapkan kalau dirinya membuang Pahman di sungai hingga akhirnya kepala Pahman pun tak ditemukan. Pihak kepolisian pun yakin kalau pelakunya memang seakan dendam, bahkan dirinya pun menginginkan harta dari korban. Terbukti dari semua harta korban dibawa oleh pelaku, bahkan uang nampak sudah terpakai. Tak mau memaafkan Sopaldi, keluarga dari Pahman pun meminta Sopaldi dihukum seberat-beratnya.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.